Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ah, di sini izinkan kami dari kelompok 5, tugas mata kuliah jaringan komputer, Kom-As Tambu 2023, akan mempresentasikan mini project kami. Oke, selanjutnya di sini timnya ada saya Azlin Syafadillah Meran dengan NIM 13 dan ada Hana Catherine Putri Pratama Sanmacher dengan NIM 49, serta ada Kodrul Zuldina dengan NIM 88, dan yang terakhir ada Muhammad Alif Akbar Harahap dengan NIM 127. Oke, selanjutnya saya kasih ke Alif. Oke, terima kasih Aislinn. Mungkin bisa di slide ke selanjutnya. Nah, yang diminta pada soal mini project pertama itu ada request dan response dari DHCP ketika mulai koneksi laptop. Yang soal bagian A itu adalah berapa MAC address number, yang bagian B berapa IP address yang diberikan ke klien, yang bagian C berapa IP address router gateway, yang D berapa subnet address jaringan, yang E apa nama dan IP address DNS. Oke, bisa lanjut. Jawaban dari soal tersebut, yang pertama bagian A itu ada MAC address yang terdapat pada DHCP, request-nya itu 48FI7FE7A518. Kemudian bagian B, IP address yang diberikan pada klien dapat dilihat pada paket DHCP ACK yang terdapat pada frame 611, yaitu dengan IP 192.168.1 dan 7. Kemudian bagian C, IP address router gateway yang kami dapat adalah dengan IP 192.168.1.1. Bagian D, untuk menentukan subnet address, kita menentukan operasi bitwise antara N, IP, dan juga subnet mask. Yang kami dapat IP address-nya dengan 192.168.1.7 dengan biner segitu. Kemudian bagian subnet mask-nya dengan 255.255.2550 dan yang result N 192.168.1.0. Jadi hasil dari subnet address yang kami jaringan ini dapat adalah dengan IP 192, 168, dan 1.0. Kemudian yang bagian, maaf itu sedikit ralat, harusnya E, dengan nama dan IP dari DNS adalah 192, 168, 1.1. Oke, lanjut Azlin. Berikut adalah tampilan dari screenshot dan jawaban. Mungkin bisa langsung ke slide soal kedua. Oke, kita masuk pada soal kedua. Dari soal yang diminta adalah query dan respons ARP untuk koneksi ke router gateway. Soal bagian A, berapa IP address sumber? Bagian B, berapa MAC address sumber? Bagian C, berapa IP address tujuan? Dan bagian D, berapa MAC address tujuan dari respons ARP? Lanjut, Azlin. Hasil dari analisis yang kami dapat adalah bagian A, IP address sumber atau source adalah dengan IP 192.168.1.7. Bagian B, MAC address sumber dari yang kami dapat adalah 48FI7F E7A518. Bagian C, pada layar paket ARP, dengan target IP address atau alamat tujuan yang kami dapat adalah dengan IP 192.168.1.1. Dan bagian D, pada laman Wireshark terdapat sender dan target MAC address. Dengan sender MAC address-nya adalah EC N6A2B08A30 dengan target MAC address adalah 48F1 7F E7A518. Karena yang ditanya ataupun yang diminta adalah berapa MAC address tujuan, maka hasil kami dalam respons ARP adalah 48F1 7F7A518. Selanjutnya saya serahkan kepada Hana. Baik, untuk soal selanjutnya nomor 3. Yang pertama yang ditanyakan adalah query dan respon DNS. Yang pertama ada apa nama domain yang ada di query. Yang B ada berapa jawaban yang diterima dari DNS server. Yang C apa tipe RR pada jawaban DNS. Yang D berapa IP address untuk domain yang di query. Next. Untuk jawaban yang A, nama domain yang kami gunakan di sini itu adalah website Shopee yang salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Yang B,
kita bisa lihat di frame 9982 di bagian answers, resource record atau RR, dapat dilihat kalau jawaban yang diterima dari DNS server itu ada 3. Yang C, tipe RR yang ada pada jawaban DNS itu adalah type A atau IP version 4. Yang terakhir ada IP akhir dari domain di query, maksud saya IP domain shopee.com itu ada 143.92.75.113. Next. Dari slide ini kita bisa lihat answers-nya di bagian flex ini yang ada RRS yang sama dengan 3. Terus bisa juga dilihat di bagian queries the dom.shopee.com tipenya A. Terus di bagian bawah, bagian answers kita bisa lihat address IP-nya 143.92.75.113. Untuk soal selanjutnya nomor 4. Next. Nomor 4. Oke. Pertanyaan nomor 4 adalah tentang three-way handshake TCP. Yang pertama ada berapa nomor segmen awal dari klien, yang B berapa nomor segmen awal dari server, berapa nomor acknowledge dari server, yang C berapa nomor acknowledge dari klien. Next. Untuk jawaban nomor 4 yang A, nomor segmen awal dari clients atau sequence number yang raw itu adalah 253904897. Yang B, pada paket sync acknowledge dari server ke klien, nomor segmen awal dari server yang raw itu adalah 623063868 dan nomor acknowledge dari server itu adalah 576347967. Untuk jawaban C, dalam TCP three-way handshake, yaitu acknowledge dari klien ke server, terdapat beberapa informasi. Yang pertama, itu ada arah paket, itu source dari 192.168.100.9 ke destinationsnya 74.125.68.94. Flexnya itu ada acknowledge, tapi tanpa sync lagi. Yang ketiga itu acknowledge number-nya 1, yang keempat acknowledge number row-nya itu 576437967, sehingga nomor acknowledge dari klien itu adalah 1. Next. Berikut adalah jawabannya, bisa dilihat ada acknowledge row, acknowledge number, di slide selanjutnya juga ada. Next. Next. Di sini bisa dilihat selengkapnya jawaban untuk nomor 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azin. Oke, terima kasih Ana. Baik, selanjutnya saya dari soal nomor 5. Yang A itu ditanya versi berapa HTTP yang digunakan, terus yang B apa kode respons dari server, terus yang C berapa byte ukuran file yang terima, terus yang D TCP berapa nomor port number serta nomor port tujuan. Oke, selanjutnya. Jadi jawaban dari soal nomor 5 itu yang A terdapat pada bagian HTTP request get atau connect test.a.txt HTTP atau 1.1. Maka versi yang digunakan adalah HTTP atau 1.1. Yang B pada paket balasan dari server nomor 2168 yaitu HTTP atau 1.1.200 OK. Kode respon yang diberikan adalah yaitu oleh server 200 atau OK. Yang C untuk paket nomor 2168 balasan dari si server, panjang total data HTTP terlihat di kolom lex. Jadi byte ukuran file yang diterima adalah 241 bytes. Yang D pada paket permintaan, di situ ada nomor port number dan tujuan yaitu SRC portnya di 50404, di destination portnya ada di 80. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambarnya. Di situ ada transmisi kontrol protokolnya, SRC portnya tadi yang dibilang 50404, destination port 80, sekuensinya 1, acknowledge-nya 1, lex-nya 154. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Kodro. Terima kasih. Oke, terima kasih Ajlin. Saya akan menjelaskan nomor 6.
Di nomor 6 ini kita disuruh melakukan trace route pada window command prompt ke alamat situs web pada skenario di atas. Untuk A, tunjukkan paket ICMP yang mengawali trace. B, tunjukkan paket ICMP respon dari setiap router yang dilewati. C, sesuaikan IP address paket ICMP respon dengan hasil program trace route di command prompt. Lalu adakah hal menarik pada paket-paket respon tersebut? Next. Untuk A, paket ICMP yang mengawali trace route diawali dengan mengirim ICMP echo request type 8 ke tujuan dengan TTL sama dengan 1 agar berhenti di router pertama. Detail awalnya, nomor paketnya 7, source IP-nya 192.168.100.9 dengan destination IP 147.136.140.126 menggunakan protokol ICMP type 8 echo request TTL1 dengan keterangan no response found, artinya belum ada balasan karena TTL habis di router pertama. Paket ini adalah langkah awal trace route untuk deteksi router pertama dalam jalur ketujuan. Next. Untuk B, ICMP respon dari router yang dilewati, trace route mengirim paket dengan TTL bertahap. Saat TTL habis di tiap router mengirimkan ICMP type 11 sebagai respon. Untuk router 3 dengan detail paket nomornya 106, IP router 11.95.246.45 dengan TTL awal 3 habis di hop ketiga. Lalu router keempat dengan paket nomor 107, IP router 143.92.108.200 dengan TTL awal 4 habis di hop keempat. Next. Next lagi. Yang AC kan? Enggak, yang ini. ya. Router 5. Ya. Untuk router 5, paket nomor 108, IP router 143.92.108.200 masih sama, kemungkinan jalurnya tetap, dan TTL awal 5 habis di hop kelima. Setiap router yang dilewati mengirimkan ICMP type 11 ke pengirim saat TTL habis. Inilah yang digunakan trace route untuk mencatat jalur jaringan. Next. Lalu hasil trace route-nya di command prompt. Next. Ini di Wireshark-nya. Next. Hal-hal apa aja yang menarik yang terjadi selama paket merespon, itu ada satu, IP address yang konsisten. IP dari ICMP respon di Wireshark sesuai dengan hop di tracer membuktikan trace route berhasil melacak jalur dengan tepat. Lalu yang kedua ada hop kelima tidak merespon, ditandai dengan 3 bintang di tracer dan tidak ada ICMP respon di Wireshark. Kemungkinan router memblokir ICMP karena alasan keamanan atau konfigurasi firewall. Lalu next. Lalu ada hop ke 10 sampai 13 itu terjadi timeout. Sama seperti hop kelima, ini menunjukkan ada beberapa router yang menolak atau mengabaikan ICMP. Hal ini terjadi di jaringan publik atau jaringan perusahaan. Lalu yang keempat ada trace berakhir di hop ke-14 dengan alamat tujuan 147.136.140.126 merespon ICMP echo reply, artinya paket berhasil sampai ke tujuan dan trace route selesai. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada screenshot dan jawaban. Oke, next. Oke, next. Ini ada oke, next. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Azlin. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Mungkin sekian presentasi dari mini project kelompok 5 dari mata kuliah jaringan komputer. Saya dan kawan-kawan mewakili, mohon maaf bila ada salah dan kata. Terima kasih Pak Amir Syarif SSI MKOM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.